Kalau kita takut akan Tuhan, sama sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasianya kepada kita, pasti Dia akan tunjukkan. Berarti kita bisa melihat Tuhan bisa menunjukkan jalannya. Dia bisa mendengarkan suaranya. Kita bisa merasakannya ketika kita takut akan Dia. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik karya Roh Kudus bagi kehidupan kita. Di hari Pentakosta, bagi orang-orang Yahudi yang pertama memperingatkan pemberian 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel waktu di Gunung Sinai. Yang kedua, hari Pentakosta bagi orang Yahudi merupakan hari panen yang Tuhan telah janjikan. Hari di mana mereka mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan di negeri yang Tuhan telah janjikan, atau disebut dengan hari raya 7 minggu. Yang ketiga, hari Pentakosta bagi orang Yahudi merupakan hari peringatan tentang lahirnya dan matinya Raja Daud. Karena Raja Daud bagi orang Yahudi merupakan raja besar atau raja yang paling dihormati. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah, sesudah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, di mana Roh Kudus datang, atau kita sebut dengan hari datangnya Roh Kudus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, sesudah orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau bagi kepada kita semua ada 3 karya Roh Kudus bagi kehidupan setiap kita. Yang pertama, karya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memampukan kita untuk mendengar, merasa, dan melihat Tuhan. Karena Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3 dikatakan di sini ada 3 kata kunci, yaitu bunyi, angin, dan tampaklah lidah-lidah api. Bunyi adalah sesuatu yang kita bisa dengar. Angin adalah sesuatu yang kita bisa rasakan. Tampaklah lidah-lidah api, gambaran sesuatu yang kita bisa lihat. Berarti kita bisa melihat begini. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru ketika tercurah, di mana murid-murid Yesus bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasa. Dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan yang cuma bisa dilihat dan dirasa atau didengar bagi para imam dan nabi-nabi saja. Tapi di Perjanjian Baru, ketika Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini, maka setiap orang yang percaya tanpa terkecuali, bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan, tapi saudara juga bisa melihat, mendengar, dan merasakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa merasakan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan? Simple, sederhana. Karena Dia maha adil, omnipresent, Dia ada di mana-mana. Yang kita perlu lakukan adalah berikan waktu yang terbaik kepada Dia dan minta kepada Dia petunjuk. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, di mana mereka melakukan ini karena perintah dari Tuhan Yesus sendiri 10 hari yang lalu. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberi peringatan kepada 500 murid-murid waktu itu yang menyaksikan Yesus naik ke surga untuk mereka jangan kemana-mana, meninggalkan Yerusalem, berada di satu tempat sampai menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus tercurah. Dan yang aneh, 320 murid yang lain yang menyaksikan Yesus naik ke surga dan mendengar perintah untuk jangan kemana-mana hilang. Nggak tahu entah kemana. Cuma 120 murid-murid yang menyerang jadwal padat mereka dan memberikan waktu selama 10 hari berada di satu tempat menantikan janji Bapa. Dan akhirnya 120 murid inilah yang dapat kesempatan untuk melihat, merasa, dan mendengar Tuhan. Satu gambaran, kalau kita mau merasa, melihat, dan mendengar Tuhan, berikan waktu yang spesial, yang khusus untuk Dia. Karena Dia seperti seorang bapa yang mau bicara kepada anak-anaknya. Kenapa sepertinya kita ini tumpul telinga kita, buta mata kita secara spiritual, sehingga gak bisa melihat karena kita terlalu sibuk. Mumpung di hari-hari seperti ini, di mana gak banyak kesibukan, kita serang jadwal padat kita, memiliki waktu sama Tuhan. Seperti jadilah Maria, di mana waktu Yesus sedang bicara, Maria duduk dengar Tuhan bicara dan dia mendapatkan berkat. Di situ juga ada saudaranya Marta, di mana Marta juga berhadapan dengan Tuhan. Bahkan juga dia bersama-sama dengan Tuhan. Cuma bedanya Marta saking sibuknya pelayanan, saking sibuknya kerja, akhirnya gak dengar suara Tuhan.
hanya cuma Maria yang bisa dengar suara Tuhan, karena dia memberikan waktu khusus dan spesial sama Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Matius berkata, kalau kau berdoa, tutuplah pintu kamarmu, supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan dia, merasakan dia, untuk kita bisa melihat dia. Kepada orang yang minta pasti mendapat, pada setiap orang yang mengetuk pintu dibuka, dan kepada setiap orang yang mencari dia akan mendapatkan. Setelah kita meluangkan waktu, jangan lupa kita boleh minta petunjuk sama Tuhan. Dia pasti akan memberikan arahan. Saya teringat dengan istri saya, setelah dia berhenti dari pelayanan 2 tahun karena dia harus ngurus anak kembar kami, dan kemudian dia sempat bertanya setelah 2 tahun dari pelayanan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kalau sendok garpu diciptakan tahu tujuan untuk makan, kalau wajan atau panci diciptakan tahu tujuan untuk masak, masakah Tuhan ciptakan saya tidak ada tahu tujuannya? Ketika dia mulai berseru, bertanya sama Tuhan, Tuhan kemudian berbisik dan berbicara, apa yang paling dibutuhkan bagi orang miskin? Istri saya jawab uang. Kalau uang besok butuh lagi. Makan. Kalau makan besok lapar lagi. Kemudian istri saya tanya, apa dong Tuhan? Tuhan berkata, yaitu bantulah mereka keluar dari kemiskinan. Ketika istri saya mendengar ternyata Tuhan mau dalam hidupnya, yaitu mengeluarkan orang dari kemiskinan, keterpurukan, berarti itu gambaran yang luar biasa. Dia tahu tujuannya. Dan yang menarik di sini adalah setelah kami terima pesan tersebut bahwa kami harus ada di Indonesia, dan begitu kami melayani di Indonesia, begitu banyak tawaran untuk kami kembali ke Australia dengan bahkan gaji yang lebih tinggi, bahkan fasilitas kendaraan dan rumah dan sebagainya. Tapi karena kami tahu yang menjadi boarding pass kami, sekalipun begitu banyak gate yang terbuka, kami tahu belum tentu gate tersebut untuk kami masuki. Yang kami lakukan adalah kami perlu baca boarding pass kami, yaitu kami berada di Indonesia untuk menolong orang-orang membutuhkan. Dan puji Tuhan, sejak saat itu sampai hari ini kami tetap ada di Indonesia dan menolong orang-orang keluar dari keterpurukan. Puji Tuhan, beberapa daerah yang income mereka cuma 20.000 per bulan, ketika diberdayakan, income mereka bisa naik sampai 1,5 juta dan 2 juta. Satu gambar yang luar biasa. Ketika kita dengar suara Tuhan, maka dia akan berbicara. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mendengar, merasa, dan melihat Tuhan? Simpel, saudara, takut akan dia. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan maling takut ketemu sama polisi. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan koruptor takut ketemu sama KPK. Tapi takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi sederhananya, takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati kita dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah ketetapan hati dan pikiran kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Takutlah akan dia. Dan untuk takut akan dia, dikatakan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Bicara jalan, bicara visi. Dan bicara visi, bicara masa depan. Your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan kecil. Anda punya visi sedang, masa depan sedang. Anda punya visi besar, masa depan besar. Dan visi tidak didapatkan dari kita tanya orang. Visi tidak didapatkan dari kita baca buku. Tapi visi didapatkan ketika kita tanya Tuhan, takut akan Tuhan. Yang menarik di sini, orang yang punya visi, dia mau meninggalkan masa lalu. Orang yang punya visi, dia mau move on. Orang yang punya visi, dia mau meninggalkan kehidupan lamanya. Tapi orang yang tidak punya visi selalu berputar pada poros yang sama. Kenapa seringkali kita melakukan kesalahan yang sama? Kenapa seringkali kita masih nggak bisa maju-maju? Karena kita tidak punya visi. Dan visi didapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin jelas tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang menarik ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang menarik di sini, Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago berdoa. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago berkhotbah. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang jago bernyanyi. Tapi Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Berarti untuk jadi best friend-nya Tuhan, untuk jadi teman baiknya Tuhan. Simple, sederhana, takut akan dia. Untuk jadi best friend-nya kepala negara, butuh orang yang berhikmat, butuh orang yang punya intelektual. Tapi untuk jadi best friend Tuhan, dibutuhkan orang yang takut akan dia. Dan ketika kita takut akan dia, maka perjanjiannya diberitahukan pada kita. Artinya rahasianya disingkapkan, masa depannya diekspos. Amat sukar kalau kita punya teman dekat kita itu menjaga rahasianya bagi kita. Pasti dia akan expose, pasti dia akan ceritakan. Amat sukar bagi kita kalau kita punya teman dekat untuk kita sembunyikan rahasia kita kepada dia. Pasti kita akan open, pasti kita akan expose dan beritahu tentang kegelapan dan masa lalu kita sama dia, rahasia kita sama dia. Sama hal, kalau kita takut akan Tuhan, amat sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasianya kepada kita. Pasti dia akan tunjukkan, pasti dia akan beritahu. Sama seperti Yusuf di usia muda 17 tahun. Ketika takut akan Tuhan untuk menunjukkan mimpi. 13 tahun ke depan, aku akan angkat kamu menolong dunia dari krisis pangan. Berarti kita bisa melihat Tuhan bisa menunjukkan jalannya
Dia bisa memperdengarkan suaranya. Bahkan kita bisa merasakannya ketika kita takut akan Dia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.